Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Ruang Hidup. Kali ini aku mau buat nastar. Buat teman-teman yang biasa buat nastar tapi tidak awet atau cepat jamuran dan nastarnya itu retak-retak bagian atasnya, ikuti cara aku ya. Langkah yang pertama, sangrai tepung terigu. Gunakan tepung terigu protein sedang. Disangrai dengan api kecil ya. Setelah tepung terigunya disangrai, lalu dinginkan benar-benar sampai dingin. Setelah dingin, baru disaring dan diayak begini ya, supaya tepung terigunya tidak menggerindil dan hasil kue nastarnya bagus. Tahap selanjutnya, siapkan margarin. Aku gunakan margarin Blue Band. Kalian bisa gunakan merek lain seperti Simas. Untuk margarinnya, takarannya aku pakai 1,4 kg. Dan untuk campuran menteganya aku gunakan mentega merek Ancor Butter. Kalian bisa gunakan merek lain seperti Wisman ya. Untuk telurnya aku gunakan 6 putih telur dan 8 kuning telur. Lalu di mixer sampai tercampur rata. Mixernya nggak usah sampai pucat ya warnanya, cukup sampai adonannya tercampur rata aja. Kalau sampai nanti berubah pucat, kemungkinan keluar minyaknya, jadi itu dihindari ya, cukup sampai tercampur rata aja. Masukkan telurnya satu persatu bergantian, jangan langsung sekaligus ya. Di sini aku tambahkan Larome, perisa, vanila susu, tapi opsional aja ya. Ini cuman buat untuk lebih kuat rasa vanila dan susunya pada adonan nastar ini. Nggak pakai juga nggak apa-apa, opsional aja. Aku tambahkan pewarna makanan kuning muda pada adonan supaya terlihat lebih cerah dan adonannya nggak pucat, tapi ini opsional ya. Bahan selanjutnya, bahan kering. Ini ada tepung terigu yang sudah disangrai dan sudah diayak. Ada gula halus, ada maizena, ada susu bubuk merek Dinkau, bisa pakai merek apa aja. Untuk olesannya,
Gunakan 4 butir kuning telur tanpa pewarna makanan kuning dan susu ultra full cream, atau bisa diganti dengan minyak goreng susu ultranya ya. Siapkan juga selai nanas yang udah kalian bikin, bisa juga kalian selainya ini beli. Kalau kalian bikin sendiri, selainya dimasak sampai benar-benar tanak supaya nastarnya nanti tidak cepat jamuran ya. Ini pengaruh sekali. Untuk tepung terigu yang sudah disangrai dan diayak tadi, campur dengan tepung maizena. Campurkan juga susu bubuknya, lalu diaduk merata. Bahan basah terdiri dari mentega, margarin, dan telur. Bahan kering terdiri dari tepung terigu, tepung maizena, dan susu bubuk. Lalu ada juga gula halus. Cara aku membuat adonan nastar, 3 bahan ini tidak aku semua campur, tapi aku bikin adonannya sedikit demi sedikit. Seperti tepung terigu ini, aku gunakan takaran cup 150 gram, 3 cup. Lalu gula halus ini sesuai selera ya. Ada yang suka manis, ada yang suka sedang. Diaduk merata. Baru setelah tepung terigu dan gula halus diaduk merata, tambahkan adonan basahnya. Untuk penambahan adonan basahnya ini aku hanya kira-kira saja ya, sampai nanti adonannya bisa dibentuk bulat-bulat dan tidak retak. Jadi kalau nanti dibulat-bulatkan misalnya retak, berarti adonan basahnya kurang, bisa tambahkan lagi. Setelah adonannya dirasa kurang manis, bisa tambahkan lagi gula halusnya, lalu diaduk kembali sampai merata. Jika sudah, bentuk adonan menjadi bulat-bulat atau lonjong, atau dicetak juga bisa sesuai selera. Jangan lupa tambahkan nanas di dalamnya. Kalau bisa, nanasnya jangan sedikit supaya nastarnya itu rasanya lebih istimewa. Setelah nastar selesai dibentuk, tata di dalam loyang. Kalau aku loyangnya tidak aku oleskan dengan mentega, karena ini kan adonan nastar itu sudah full mentega ya, jadi nggak bakalan lengket. Kalau sudah, masukkan ke dalam oven yang sudah dipanaskan terlebih dahulu. Untuk olesannya itu nanti setelah dipanggang setengah matang ya, supaya hasilnya lebih glowing.
Setelah nastar dipanggang setengah matang, baru kita keluarkan, siap untuk dioles dengan kuning telur. Jangan lupa untuk mengolesnya 2 kali supaya hasilnya glowing. Olesan yang pertama, setelah selesai, baru dioles yang kedua. Untuk atasnya atau taburannya ini bisa tambahkan keju. Kalau enggak ditambahkan juga enggak apa-apa. Setelah selesai dioles, panggang kembali ke dalam oven sampai matang. Dan ini nastar yang sudah matang, yang dioles 2 kali dengan kuning telur dan ditaburi dengan keju parut. Hasilnya bagus, tidak pecah-pecah. Pastikan bahwa nastarnya ini matang seperti ini supaya menghindari kue jamuran. Oke, segitu aja tips dari aku cara membuat nastar yang awet dan tidak cepat jamuran, hasilnya cantik. Buat teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe, aku ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga video aku selalu bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.